Soal yang pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Syiah yang pertama, imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu pula keturunan adalah para khalifah pengganti Nabi Asy'ari, bagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. B. Doktrin Mahdisme Imam Mahdi. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Doktrin Isman al-Imam, kemasukan para imam, para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. 2. Jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin Khawarij takfir mengajar bahwa orang yang tidak sependapat dianggap kafir atau keluar dari Islam. Jihad mengajarkan agar perang melawan pemerintah Islam yang dianggap sesat adalah kewajiban setiap muslim. Fanatisme keagamaan meyakini bahwa hukum Allah harus ditegakkan. Hukum adalah hak Allah. Meyakini bahwa hukum adalah hak Allah, bukan hak manusia. Kelemahan doktrin Khawarij fanatisme yang dibangun dengan memanfaatkan sentimen ekstrim kepada sebagian kaum muslimin yang kurang berilmu dan tidak berdaya, menafsirkan Al-Quran secara menyimpang, menghasut orang-orang untuk berani untuk melakukan pembantaian, membangun opini syurga para pengikutnya, jika mati akan mendapat balasan surga. 3. Jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah Mu'tazilah ialah satu konsep ajaran dasar yang ada di Mu'tazilah, tidak diakui sebagai pengikut aliran teologi Mu'tazilah jika tidak mengakui usul al-khamsah. 5. Dasar ajaran pokok Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul khamsah sebagai berikut: A. Tauhid. B. Prinsip adil. C. Prinsip al-wa'd wa al-wa'id, janji atau ancaman. D. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. E. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kelemahannya, orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang musyrik, sedangkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sedangkan orang yang tidak sependapat dalam masalah al-wa'd wa al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswaja. Konsep tauhid memasrahkan makna kepada Allah. Menurut Wahabi, lafal istiwa sebelum ditauhid dimaknai zahirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna zahir istiwa terlebih dahulu, maka zahirnya adalah istaqara, bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentauhid memasrahnya sebagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Sedangkan konsep tauhid aswaja memahami ayat-ayat mustasyabihat seperti istiwa sebagai Allah. Para salafus soleh mentauhid memasrah maknanya lafal istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa istiqorah atau bersemayam. 5. Jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tunduk
serampangan dalil ini, karena mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. 6. Jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Materi ini diambil dari buku tersebut, buku Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Unugiri.